Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas review statika ya, yang mana statika ini adalah mata kuliah dasar ya untuk mata kuliah struktur ya, salah satunya finite element. Nah, kemarin untuk di statika ya, saya sudah membahas apa namanya itu persamaan tiga keseimbangan ya, persamaan tiga keseimbangan sigma m, sigma f, sigma h itu harus sama dengan nol. Terus membahas gaya dalam ya, ada gaya normal, gaya lintang, dan momen ya, dan sebagainya. Oke. Nah, pada pertemuan minggu kedua ini ya, kita sudah memasuki materi-materi finite element atau elemen hingga ya, elemen hingga. Apa itu elemen hingga ya? Mari kita bahas. Oke. Nah, topik utama pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama itu penurunan matriks kekakuan ya untuk elemen gas ya. Nah, yang kedua itu apa namanya tuh matriks kekakuan total ya dengan metode superposisi atau disebut juga dengan direct stiffness ya, atau kekakuan langsung ya. Nah, namun sebelum ke materi yang utama ini, saya akan bahas sedikit terkait apa namanya itu sejarah ya, sejarah dari finite element ini. Nah, apa itu finite element? Ya, jadi finite element ini adalah metode numerik ya, salah satu metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keteknikan ya, baik itu ya tadi keteknikan, matematik, atau permasalahan-permasalahan fisika ya, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan atau bahkan sangat sulit ya, kebalik ya. Jadi sangat sulit untuk diselesaikan dengan solusi eksak ya, sehingga kita membutuhkan alternatif metode ya, atau metode lain yaitu metode numerik. Nah, salah satunya itu finite element. Jadi metode hingga itu ada tiga ya, finite difference, terus finite element, sama finite volume ya. Jadi beda hingga, elemen hingga, sama volume hingga ya. Nah, permasalahan-permasalahan apa ya yang bisa diselesaikan oleh finite element ya, itu salah satunya atau salah tiganya itu analisis struktur, terus perpindahan panas ya, lalu ada permasalahan-permasalahan aliran fluida dan sebagainya ya. Nah, untuk apa namanya tuh mata kuliah ini saya akan berfokus ke structural analysis ya, structural analysis, yang mana contohnya tuh Burj Khalifa ya. Mungkin Anda tahu ya, Burj Khalifa itu untuk saat ini ya itu menjadi gedung tertinggi di dunia ya, yang mana itu memiliki apa namanya tuh ratusan balok ya, kolom. Jadi suatu struktur gedung itu dia terdiri dari plat, yang mana plat itu dia mentransferkan ya, mentransferkan ke balok, dari balok ke kolom, dari kolom ke apa namanya tuh fondasi, dari fondasi ke tanah ya. Itu struktur ya. Jadi kembali lagi ke kasus Burj Khalifa ini, yang mana jika kita selesaikan dengan solusi-solusi eksak itu sangat-sangat sulit sekali ya, atau mungkin tidak bisa ya, sehingga kita memerlukan apa namanya itu alternatif lain, yaitu metode numerik, salah satunya finite element. Atau contoh lain ya, stadion Bird's Nest yang ada di apa namanya itu Cina ya, Shanghai, itu sangat kompleks sekali, sangat abstrak sekali strukturnya, sehingga sangat sulit ya jika kita selesaikan dengan solusi eksak. Oke. Nah, permasalahan-permasalahan apa ya yang membuat sulitnya ya menemukan solusi yang eksak? Ya, itu salah satunya karena
geometri tadi ya, karena geometri contohnya yang Bergnes tadi ya, geometrinya sangat sangat abstrak sekali ya, sehingga sangat sulit ya. Atau apa namanya tuh, kompleksitas dari bebannya itu sendiri ya. Salah satunya analisis dinamik, tapi untuk pembahasan di finite element kita tidak membahas sampai ke dinamiknya, jadi kita berfokus di statiknya saja ya. Nah, untuk dinamik ini salah satunya gempa ya. Gempa itu eh, cukup kompleks ya, cukup kompleks kalau kita selesaikan dengan solusi yang sama. Dan terakhir adalah ini material properties atau sifat-sifat material ya. Jadi bagaimana perilaku apa namanya tuh beton atau baja itu sangat berbeda ya. Bagaimana dalam suatu sistem struktur juga itu terdiri dari beberapa material atau gabungan material, itu disebut dengan komposit, yaitu sangat sulit ya kalau kita selesaikan dengan solusi Excel. Nah, ini sejarahnya. Ya, jadi pengembangan finite element yang modern itu bukan pertama kali ya, dimulai pada tahun 1940 ya oleh Hrenikov, yang ini gambarnya ada di sebelah apa namanya itu, sebelah kanan ya. Nah, ini dan juga McHenry ya. Dan pada awalnya ya ini berfokus terhadap strukturalnya saja. Lanjutannya itu adalah oleh Turner dan kawan-kawan ya pada tahun 1956, yang mana mereka menemukan metode stiffness langsung ya, atau metode kekakuan langsung, direct stiffness method. Nah, lalu yang terakhir lebih kompleks lagi ya, itu dikembangkan oleh Belitsko pada tahun 1976, yang mana sudah mempertimbangkan perilaku-perilaku dinamik ya. Nah, itu sekilas sejarah tentang finite element method ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke topik kita yang utama yang pertama ya, yaitu penurunan dari matriks kekakuan ya untuk elemen pegas ya, spring element. Derivation of the stiffness matrix for a spring element. Oke. Nah, di sini untuk yang di gambar A ya, ini single spring ya. Ini single spring ya. Nah, untuk ini kumpulan dari spring ya, atau three spring assemblage. Kalau kita membahas metode kekakuan, tentu kita juga akan membahas matriks kekakuan. Nah, eh, apa namanya tuh, gaya ya, kita sepakati dulu ya, kita sepakati dulu bahwa gaya itu sebanding ya, gaya itu sebanding dengan displacement ya. Jadi semakin besar gayanya, itu semakin besar juga displacementnya. Setuju ya? Nah, untuk merubah proporsional ini ya menjadi sama dengan, maka kita memerlukan koefisien ya. Nah, koefisien itu disebut dengan koefisien K ya, atau koefisien kekakuan. Nah, ini kita sebut sebagai hukum Hooke ya, Hooke's law. Oke. Okay. Nah, ini matriks kekakuan untuk elemen ya, untuk single elemen. Nah, untuk globalnya ya, yaitu adalah sama ya, sebetulnya F sama dengan K kali D ya. D-nya sama, namun yang berbeda F dan K-nya ya. Jadi untuk yang elemen ya, F-nya ini adalah apa namanya tuh, gaya dalam ya. Nah, K-nya ini adalah K untuk elemen. Nah, untuk global matrix ya, F-nya itu adalah gaya luar ya. X-nya itu adalah gaya luar, tadi untuk F kecil itu gaya dalam. Nah, untuk K-nya itu adalah superposisi ya. K-nya itu adalah superposisi dari berbagai elemen dalam satu kumpulan-kumpulan elemen ya. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita bahas ya. Jadi dengan direct stiffness ya, atau superposisi. Nah, sekarang kita perhatikan ya single spring ini ya, yang mana ini memiliki panjang L ya, memiliki panjang L, lalu di sini ada gaya dalam F1X ya ke kanan, sehingga dia menghasilkan U1. Oke. Nah, di titik 2 juga sama, dia memiliki gaya dalam sebesar F2X ya, displacementnya sebesar U2.
Nah, asumsi dari pegas ini, gaya dan displacement-nya ini hanya pada arah pegasnya saja. Ya. Jadi kalau ini pegasnya dalam sumbu X, ya berarti F dan U-nya juga dalam sumbu X. Jadi ini nggak ada V1 ataupun V2 ya, atau V1Y atau V2Y itu nggak ada untuk yang pegas ya. Jadi hanya dalam satu arah. Jadi kalau misalnya springnya berupa di sumbu Y ya, nah maka di sini yang terjadi hanya ada F1Y ya, di sini juga F2Y, lalu di sini ada displacement ya, ada displacement U2 ya, sini juga ada displacement, ada U1 ya. Oke, jadi apa namanya tuh asumsi untuk pegas ini dia gaya dan perpindahannya itu ya force dan displacementnya itu hanya pada arah pegasnya saja ya. Nah, jumlah dari nodal displacement yaitu disebut dengan degree of freedom. Nah, contohnya dalam kasus ini dia memiliki dua displacement ya, artinya degree of freedom atau derajat kebebasannya itu ada dua ya. Nah, jumlah dari derajat kebebasan ini menunjukkan ukuran dari matriksnya ya. Jadi kalau misalnya ini degree of freedom-nya 2 ya, derajat kebebasannya 2 berarti ini membutuhkan atau menghasilkan matriks 2 kali 2 ya. Kalau misalnya degree of freedom-nya 4 berarti akan menghasilkan matriks 4 kali 4. Oke. Okay? Nah, ini degree of freedom. Nah, untuk spring itu apa namanya tuh hanya satu arah ya. Jadi dalam satu node itu hanya arah U atau arah X atau arah Y saja ya. Nah, untuk apa namanya tuh truss ya, sistem rangka batang itu dalam satu nodal itu ada dua ya, U dan Y. Nah, untuk beam ya ada tiga ya, U, Y dan apa namanya tuh perputaran sudut ya, perputaran ini. Jadi ada momen. Nah, sekarang kita apa namanya tuh kita bahas terkait hubungan ya, hubungan antara gaya, kekakuan dan juga displacement ya. Jadi kalau kita tulis itu seperti ini ya. Jadi F1X itu ya, F1X itu sama dengan K11 ya dikali U1 ditambah K212 dikali U2 ya. Begitupun dengan F2X ya, itu adalah K21 dikali U1 ditambah K22 ya dikali U2 ya. Jadi untuk format matriksnya seperti ini. Oke. Di sini ada pegas ya, ada elemen pegas yang mana mengalami gaya tarik ya, yang nodal 1 ke kiri, yang nodal 2 ke kanan ya. Nah, baik kita perhatikan single pegas ini yang mana mengalami gaya tarik ya, tension ya. Jadi nodal 1 ke kiri, nodal 2 ke kanan ya. Sehingga di sini terdapat U1 dan U2 ya. Nah, untuk menghitung deltanya itu adalah U2 dikurangi U1 ya. Oke. Nah, berdasarkan hukum Hooke tadi ya, yang mana F sama dengan K kali delta ya. Nah, F ini adalah T, jadi maka T sama dengan K kali delta ya. Nah, deltanya kita substitusi ke sini ya, sehingga T sama dengan K dikali U2 kurangi U1 ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa F1X ya, F1X ini ya, F1X atau F2X ini adalah T ya, adalah T. Oke. Nah, untuk F1X karena arahnya ke kiri sehingga minus ya, minus T atau T sama dengan minus F1X ya. Nah, untuk F2X itu sama dengan T. Nah, sehingga kita masukkan sini ya. T sama dengan ya F2X, oke, sama dengan nah ini ya. Jadi T sama dengan F2X sama dengan K U2 kurang U1 ya. Begitupun dengan apa namanya tuh F1X ya, F1X. Ini apa namanya tuh T sama dengan minus F1X ya. Nah, agar F1X-nya plus, ini kita kalikan minus 1 ya, kalikan minus 1 sehingga ini F1 ini hilang,
sorry, minusnya hilang, F1X sama dengan K, ini jadi dibalik ya, U1 kurangi U2 ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. F1X sama dengan U1 kurangi U2 dikali K, untuk F2X, U2 dikurangi U1, jadi dibalik ya. Sehingga kalau kita buat matriks itu seperti ini. Jadi F1X sama dengan K dikali U1 ya. K dikali U1 terus minus K dikali U2 ya. Ini bisa dibalik ya. K dikali minus U2 sama aja ya. Terus ini juga minus K dikali U1 ya. Minus K dikali U1 ya. Oke, sama-sama minus ya. Terus ini K dikali U2 ya. Oke, K dikali U2 ya, sehingga nah ini kita sebut sebagai matriks K ya. Oke,